Biasanya restoran makanan laut dan tom yum diuruskan oleh warga Thailand, namun lain pula yang berlaku di Negeri Sembilan. Pada 26 Oktober lalu, tim 11 diketuai oleh Ustaz Sofian Prismilan telah membuat terjahan ke sebuah restoran tom yum. Difahamkan kedai tersebut diuruskan oleh pekerja warga asing dari Myanmar sejak beberapa tahun yang lalu. Walaupun mempunyai pasport, namun pekerja-pekerja ini didakwa tidak layak bekerja sebagai pelayan restoran kerana tiada permit yang dikeluarkan untuk warga asing selain menjadi tukang masak. Dalam terjahan itu, Ustaz Sofian sempat menemu ramah seorang warga Myanmar yang sudah bekerja lebih 16 tahun di restoran terbabit. Pembukaran tentang aktiviti perniagaan yang dijalankan oleh warga asing sekitar Lungkot Port Dickson diharap mendapat perhatian daripada pihak berkuasa kerana ia boleh menjejaskan peluang perniagaan layak tempatan di kawasan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera. Terima kasih kepada semua. Boleh ambil ramai kita ada berpuluh-puluh orang ni. Ramai kita punya aktivis kita di Port Dickson Negeri Sembilan ni yang turun lapangan, tengok apa yang kita buat. Dia orang beri support. Sebab apa? Sebab rakyat Malaysia sekarang ini dah tidak boleh terima lambakan warga-warga asing ini yang terus merompak menjajah ekonomi negara. Ini tidak salah kepada rakyat tempatan yang melihat bahawa kedai-kedai ini sedang dikendalikan, dimonopoli, dan rakyat akan beranggapan dan mengatakan bahawa ini adalah kedai-kedai warga asing. Sebab apa, tuan-tuan? Owner tidak ada di kedai dan semua itu adalah warga-warga asing. Sebab itu tidak menjadi kesalahan ataupun ini akan menjadikan rakyat Malaysia beranggapan bahawa ini adalah kedai-kedai warga asing. Sebab itu di dalam negara ini ada undang-undang. Di dalam perbandaran, di dalam bawah PBT ada undang-undang. Dia perlu ada penyelarasan antara pekerja tempatan dan juga pekerja warga asing. Dan cashier ini, juru uang ini memanglah perlu terdiri daripada rakyat-rakyat tempatan. Dan majikan ini perlu terdiri daripada rakyat tempatan yang perlu ada di kedai itu. Ini yang perlu berlaku dalam negara kita sekarang ini. Kalau tidak, kita akan terus beranggapan bahawa hampa mengalibabakan lesen. Ini yang sedang berlaku. Ini yang sedang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya, sebangsa dan setanah air yang saya cintai dan yang saya banggakan, dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya, amin Allahumma amin. Oke teman-teman, masih bersama saya Anton Win Channel, di mana channel ini membahas tentang Malaysia, yaitu membahas tentang sisi yang lain tentang Malaysia, yaitu negara Malaysia itu darurat migran asing atau pendatang asing. Dan tidak seperti youtuber-youtuber Indonesia yang lainnya yang membahas tentang Malaysia, yang membahas tentang kemajuan Malaysia seperti Burunaga, Sari Ting Ting, Sastra, ataupun Malindo Damai yang kerjaannya itu mengagumi negara Malaysia, namun sayangnya satu, yaitu menjelek-jelekan negaranya sendiri. Oke teman-teman, berbeda dengan channel ini, yaitu channel ini tidak membahas tentang keburukan atau kelebihan, tetapi kenyataan yang ada. Ya, dimana negara Malaysia ini yang lagi viral, yaitu darurat migran atau pendatang asing ya. Jadi banyak sekali pendatang asing yang ada di negara Malaysia, yang paling mayoritas banyak adalah negara Bangladesh dan Pakistan ataupun Rohingya ya. Jadi ketiga negara ini mendominan, walaupun yang paling dominan adalah Bangladesh. Ada juga TKI, cuma tidak sebanyak dulu. Oke teman-teman ya, kalau dulu TKI itu banyak sekali. Ya teman-teman ya, Bangladesh mungkin belum ada atau Pakistan mungkin masih sedikit ya teman-teman. Tapi dulu Indonesia banyak sekali. Bahkan ada youtuber yang survei di Malaysia yang dulu katanya tempat orang nongkrong TKI, tempat orang berjalan-jalan di Malaysia, ternyata sekarang sudah tidak terdapat lagi TKI yang ada di tempat situ. Yang banyak adalah dari Bangladesh. Jadi seolah-olah TKI itu sudah tidak ada di Malaysia.
Namun keberadaan dari migran asing ini adalah dari Bangladesh ternyata membawa dampak buruk menurut sebagian masyarakat Malaysia, yaitu tentang budaya yang buruk seperti melanggar peraturan, seperti mabuk-mabukan, seperti banyak sekali ya kegaduhan yang diciptakan oleh migran dari Bangladesh tersebut ya teman-teman. Bahkan ada seorang warga tempatan namanya Ustadz Sofyan, yang saya juga nggak tahu itu kerjaannya itu cuma sweeping, mantengin tenaga kerja asing yang ada di Malaysia. Jadi disamperin satu persatu dari toko ke toko gitu. Lalu kalau tidak sesuai dengan aturan, dimarah-marahin orang asing tersebut. Jadi seolah-olah si Ustadz Sofyan itu lebih Satpol PP daripada Satpol PP kalau di Indonesia ya teman-teman. Karena Ustadz Sofyan ini berpendapat bahwa penegak hukum tidak bekerja sesuai dengan yang diharapkan gitu. Akhirnya si Ustadz Sofyan ini mengatakan dia tidak mencari apapun, dia hanya ingin meluruskan atau menertibkan warga negara asing yang mayoritas adalah pedagang. Oke teman-teman semuanya ya, jadi Ustadz Sofyan ini nggak tahu ya, saya rasa dia itu ingin viral atau mungkin mau nyalek mungkin, atau mau nyalon lurah atau nyalon RT mungkin, biar dia terpilih, dia seolah-olah ingin menjadi orang yang paling peduli dengan negara Malaysia gitu ya teman-teman. Jadi seolah-olah Ustadz Sofyan ini sangat peduli sekali dengan keadaan yang ada di Malaysia yang kurang kondusif. Oke teman-teman, bagaimana menurut Anda? Silakan teman-teman berkomentar di bawah kolom komentar. Cukup sekian dari video dari saya. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.